Sekarang kita kembali kepada guru kita, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Dulu beliau S1, S2, S3 kuliahnya di Madinah. Sekarang ini kita berada di kota Madinah dan di belakang kita ini adalah banyak pohon korma. Saya tertarik karena beliau ini pernah menyampaikan tentang macam-macam jenis korma. Kita mulai dari ini, Ustaz. Ada korma yang di jamaah Indonesia itu disebutnya korma nabi atau korma ajwa. Katanya itu jadi obat. Nah, seperti apa ini asal usulnya korma nabi dan ajwa ini, Ustaz? Ya, kurma ajwa itu kurma yang tidak terlalu manis, dia rasanya nggak manis sekali ya. Jadi siapapun ketika yang tidak suka manis sekali itu cocoklah dengan kurma ajwa. Mulai ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar juga. Kok bisa besar, bisa kecil? Jadi mudah kurma itu ketika ingin kita buahnya besar-besar, ketika baru mulai mengembang itu dikurangilah. Dikurangi dahan-dahannya buahnya itu dikurangi, nanti tinggal itu akan jadi besar. Ya, jadi akan jadi besar, semakin besar karena jumlahnya tidak banyak. Contoh sukari yang besar-besar bisa 200 real yang dijual di keluarga-keluarga raja itu sendiri. Kurma ajwa pun kalau begitu bisa besar juga dia. Mahal pula harganya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seseorang setiap pagi makan 7 buah kurma ajwa, maka tidak akan terkena racun. Jadi amanlah dari yang namanya racun, guna-guna dan lain sebagainya. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi punya keistimewaan tersendiri. Bahkan ada yang mengatakan seluruh kurma-kurma yang penting di kota Madinah juga insya Allah memiliki hal yang serupa itu. Tapi yang disebutkan ajwa, karena Madinah punya keberkahan tersendiri. Insya Allah. Jadi kalau mereka punya kurma ajwa, ya tadi walaupun yang kecil-kecil, kalau yang besar-besar mungkin dia tidak mampu makan 7, ya mungkin yang yang menengah atau agak kecil, ya dia setiap hari bisa memakannya 7 butir kurma ajwa. Subhanallah, ternyata korma ajwa ini punya akar agama, yaitu sesuai dengan sabda Rasul tadi yang disampaikan oleh beliau, bisa menjadi obat penawar jadi dari racun. Tadi beliau juga ternyata luar biasa paham juga tentang masalah seluk-beluk perkormaan ini. Kalau pengen kormanya besar-besar, dikurangi. Karena faktor pembagi makanannya lebih sedikit, maka dia lebih besar. Kenapa saya kecil? Karena dulu yang ikut makan banyak, jadi kebagiannya kecil. Jadi rupanya supaya korma itu besar, dibuang sebagian sehingga kormanya akan besar-besar. Tinggal orientasi kita kepada kualitas atau kuantitas. Bagi kelas-kelas menengah atas mungkin yang besar-besar, tapi bagi yang ekonomi ke bawah itu perlu banyak meskipun kecil, yang penting rata. Nah itulah kira-kira teman-teman dan saudaraku sekalian seputar tentang pertanian dan juga masalah korma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.